Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Himawan, SPSI MPSI, dosen psikologi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya menjadi dosen sejak 1999. Dalam video ini kita akan bersama-sama menggali konsep perilaku manusia, sebuah topik fundamental dalam psikologi yang tidak hanya relevan dalam kegiatan akademisi, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa materi ini penting? Karena memahami perilaku adalah kunci untuk membaca dinamika sosial, mengembangkan diri, bahkan membangun interaksi yang lebih efektif. Jadi siapkan catatan Anda, mari kita belajar dengan fokus dan semangat. Manfaat RPS ini untuk mata kuliah perilaku manusia ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dasar-dasar perilaku manusia dari perspektif psikologi. Berikut manfaat RPS-nya. Pertama adalah pemahaman teoritis, memberikan landasan teori tentang konsep perilaku manusia, kognitif, afektif, psikomotor, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, personal maupun situasional. Meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa melalui pendekatan psikologis, baik itu dari teori B.F. Skinner, teori Bloom, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi praktis, membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk mengobservasi dan menilai perilaku dalam konteks sosial, pendidikan, atau profesional. Contoh analisis kasus nyata misalnya perilaku pasien, kemudian dinamika kelompok, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan soft skill, melatih empati, komunikasi efektif, dan kemampuan berpikir kritis melalui diskusi dan tugas terstruktur. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang struktur dan bobot penilaian. Untuk mata kuliah psikologi ini diberikan beban 2 SKS teori dengan total pertemuan 16 pekan, 14 pekan pertemuan tatap muka, 1 pekan untuk UTS, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Komponen penilaian adalah kehadiran dan partisipasi, bobotnya dengan bobot 40%, kemudian UTS dengan bobot 10%, UAS dengan bobot 30%, tugas terstruktur dengan bobot 30%. Demikian penjelasan tentang pengantar mata kuliah psikologi ini. Kami ajukan sebagai syarat untuk penilaian PDD UKT PT dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Berikutnya kita langsung masuk pada materi perilaku manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai pertemuan kita untuk mata kuliah psikologi kelas D3 keperawatan kelas A ya. Iya. Kelas A. Ini pada pertemuan yang berapa? Yang ketiga. Pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan mempelajari sesuai dengan LPS. Hari ini kita akan mempelajari tentang Perilaku manusia. Tentang perilaku manusia. Baik, kita akan belajar tentang perilaku manusia. Kita akan sampaikan dulu beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Hari ini nanti kita akan mempelajari tentang perilaku manusia. Diharapkan nanti di akhir sampai pembelajaran mata kuliah ini dan pada materi tentang perilaku manusia, diharapkan Anda nanti akan mampu menganalisis tentang perilaku manusia. Mudah atau gampang? Ya, mudah atau gampang sama ya. Mudah atau sulit? Mudah. Menganalisis perilaku manusia?
Ini kan semuanya sudah manusia ya. Iya. Kemudian kita akan lihat perilakunya seperti apa. Perlu kita analisis. Karena manusia itu makhluk yang unik, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada individual differences, perbedaan individu antara satu manusia dengan manusia yang lain. Adakah di sini yang sama perilakunya? Ada yang sama? Ini sama dengan ini? Tidak. Tidak. Bahkan yang kembar sekalipun itu perilakunya tetaplah tidak sama. Itu yang namanya perilaku manusia. Kalau perilaku manusia itu sama, keinginannya sama semua, hari ini penuh ruangan kita. Karena semuanya pengen kuliah semua. Tapi kan tidak. Kita punya kebutuhan masing-masing, kita punya perbedaan individual masing-masing. Yang satu dengan yang lain itu punya kekhasan masing-masing. Dan yang saya sampaikan tadi, kembar pun tetap berbeda. Kembar pun tetap berbeda. Baik, hari ini kita akan mempelajari bahan kajian kita. Hari ini adalah tentang konsep perilaku manusia, kemudian jenis perilaku manusia, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Baik, sebelum masuk ke sana, ada yang tahu tentang perilaku manusia apa? Perilaku manusia itu kayak tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya tuh kayak tertawa, menangis, kayak gitu Pak. Tindakan yang dilakukan oleh manusia, aktivitas ya? Iya. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Ada yang lain? Pak, mau jawab? Boleh? Nambahi? Gak apa-apa. Perilaku manusia yang saya ketahui mungkin dari segi sifat mereka. Sifat mereka mungkin ada yang suka marah, suka terlalu terbuka. Oh ya, terbuka. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana tentang apakah terbuka, apakah marah itu juga bagian dari perilaku manusia. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Apakah perilaku manusia? Ini definisi tentang perilaku. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. Jadi cakupan perilaku manusia, apapun yang kita lakukan sebagai manusia, itu bisa disebut dengan perilaku manusia. Tadi sudah dijawab, ada menangis, tertawa, kemudian ini sifat, apakah itu bagian dari perilaku manusia? Maka nanti kita akan lihat. Ya, oke ya. Baik. Ini bisa lihat antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Apapun aktivitas manusia ini, itu bisa disebut dengan perilaku manusia. Hari ini Anda belajar di sini, itu juga bagian dari perilaku manusia. Anda menulis pun itu adalah perilaku manusia. Jadi aktivitas apapun, tindakan apapun yang dilakukan oleh manusia, kita bisa menyebut itu dengan perilaku manusia. Cuman perilaku manusia tentu ada jenisnya. Ya, tentu ada jenisnya. Mari kita lihat seperti apa. Oke, kita masih menjelaskan pada definisinya dulu. Semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik bisa diamati secara langsung ataupun diamati oleh pihak luar, ataupun tidak langsung. Menurut otak pojok gitu. Kalau semua kan apapun, saya mengajar seperti ini, memegang meja, memegang laptop, berbicara, ini juga bagian dari sebuah perilaku. Karena di sana semua kegiatan atau aktivitas manusia. Kalau semua kegiatan berarti kan tanpa kecuali berjalan, berlari, melompat dan lain sebagainya. Itu semuanya perilaku manusia. Karena judulnya adalah, intinya adalah di semua. Dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Diamati langsung dan ada yang tidak dapat diamati. Anda mungkin kalau melihat saya, melihat temannya berjalan, berlari, menangis, tertawa,
Kan itu bisa dilihat langsung. Iya. Itu bagian dari perilaku. Ya. Tapi apakah semua perilaku manusia itu bisa diamati secara langsung oleh pihak luar? Belum tentu. Belum tentu. Nah, kita akan belajar seperti apa sih jenis kegiatan perilaku manusia itu. Ada apa tahu apa yang saya pikirkan? Tidak ya? Nggak tahu kan? Saya tahu yang dipikirkan? Belum tentu saya tahu. Kelihatannya, melihatnya ke saya. Belum tentu berpikir tentang mata kuliah hari ini. Iya kan? Iya. Bisa jadi saya ngajar hari ini di sini, Anda juga di sini, tapi perilaku berpikirnya tidak di sini. Bisa nggak? Bisa. Teringat yang di rumah. Betul nggak? Teringat cuciannya masih menumpuk, teringat jemurannya belum dibawa masuk ke rumah, sementara mungkin di luar mendung, sudah mulai gerimis. Bisa jadi. Atau apapun pikiran itu. Nah, berarti ada perilaku manusia itu yang orang luar tidak tahu. Yang orang luar tidak tahu. Jadi tidak semua perilaku itu bisa diamati secara langsung. Kalau bisa secara langsung begitu, ya kita tidak perlu belajar manusia itu mau jelek atau berbuat jahat atau mau berbuat baik. Kan kita kalau bisa mengatakan langsung kan kita jadi tahu nggak ada penjahat dari ini. Nggak ada kan? Karena kita tahu. Tapi kan tidak begitu. Tidak begitu. Baik itu tidak semuanya baik loh ya. Ada yang niatnya kelihatannya baik. Kelihatan ya, kelihatan. Tapi ternyata tidak baik. Gitu. Ada yang pura-pura berbuat baik. Mengguna baju koko, pakai peci, pakai kopiah, bawa kemana-mana, bawa sajadah, ternyata menipu. Bisa? Bisa. Berjas, berdasi, ternyata menipu. Betul nggak? Banyak kan? Banyak. Sudah berapa yang tertangkap? Kita nggak tahu. Tapi itulah yang namanya perilaku. Oke ya? Jelas? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oh, ada yang tanya. Silakan. Oke, nanti kita bahas ketika nanti kita masuk pada membahas jenis perilaku itu apa saja. Nanti kita lihat perilaku tertutup seperti apa, nanti kita lihat. Oke. Nah, ini menurut B.F. Skinner, perilaku itu respon, reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsang dari luar. Ya, karena itu perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme. Sehingga teori dari B.F. Skinner itu sering disebut dengan stimulus respon teori. Teori stimulus respon. Kalau bahasa Indonesianya biasanya orang menyebut dengan teori rangsang balas. Saya minum karena saya haus. Saya makan karena saya lapar. Ini teori rangsang balas. Apa yang datang ke saya merespon. Ini teori rangsang balas. Kenapa Anda menulis? Karena perlu menulis yang ada di depan supaya menjadi ingat. Itu rangsang balas. Kok tak coba dengan temannya, misalnya dengan temannya, cerdas begitu, kemudian dibalas. Nah, loh kenapa? Lah aku nggak saya gitu. Ya, itu kan, itu namanya teori rangsang balas. Dipukul balas memukul misalnya. Dipukul kemudian menangis, itu juga teori rangsang balas. Itu respon organisme. Orang ada perilaku tertentu kan mesti ada balasan tertentu. Entah itu balasannya membalas dengan hal yang sama, ataukah itu menangis, ataukah itu malah justru mentertawakan, nggak apa-apa, pukulanmu ringan-ringan saja, nggak terasa untuk saya misalnya. Itu rangsang stimulus respon namanya. Jadi ada stimulus, ada respon. Saya bertanya, Anda menjawab. Itu stimulus respon. Stimulusnya saya tanya, responnya Anda menjawab. Kenapa Anda menjawab? Karena saya bertanya. Ada itu teori stimulus respon dari B.F. Skinner. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, perilaku itu ada dua jenis perilaku. Yang pertama adalah perilaku tertutup atau yang disebut dengan covered behavior. Apa? Covered behavior. Biar logatnya tampak.
mahasiswa kok, ya kan? Mahasiswa, covered behavior. Ini yang jenis perilaku tertutup. Apa itu dengan yang disebut dengan tertutup? Tadi pertanyaannya adalah apa contoh perilaku tertutup? Oke, kita lihat. Nanti bisa dijawab sendiri. Ya, oke, kita lihat. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup, cover. Ya, ini perilaku tertutup, definisinya seperti ini. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Itu yang disebut dengan perilaku tertutup atau covered behavior. Kalau nanti kita lihat yang terbuka seperti apa. Kalau ini salah satu POV sekarang ya, point of view-nya adalah bagaimana disebut dengan covered behavior belum dapat diamati secara jelas atau langsung oleh orang lain. Oke, tadi pertanyaannya contoh perilaku tertutup. Kalau belum dijelas secara jelas, belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain, kira-kira sudah bayangan perilaku tertutup itu seperti apa? Oke, menjawab pertanyaan temannya, mungkin ada yang tahu dengan penjelasan seperti ini tidak bisa diamati secara jelas oleh orang lain. Ya, silakan. Saya bisa Pak, satu contoh seperti menghindari kerumunan atau keramaian Pak. Menghindari keramaian. Artinya ada aktivitas fisik ya. Menghindari keramaian. Oh, bisa dilihat kalau itu kan menghindar dari keramaian, masih bisa lihat. Ada yang lain? Dari segi pemikiran. Oke, berpikir. Tadi sebetulnya sudah saya awali di depan tadi ya. Berpikir itu contoh perilaku yang tertutup. Anda tahu apa yang saya pikirkan hari ini? Iya. Kamu tahu? Dia mikir kamu? Enggak tahu. Anda tahu? Mikir belakangnya sedang berjalan? Enggak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena perilaku berpikir itu salah satu yang disebut dengan perilaku tertutup. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh yang nanti Anda akan bingung apakah itu tertutup atau terbuka. Tapi nanti bisa kita diskusikan. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ya. Silakan. Izin bertanya mengenai perilaku tertutup ini. Bagaimana? Apakah perilaku tertutup ini seperti introvert begitu atau bagaimana ya Pak? Ya. Oke. Terima kasih. Perilaku tertutup itu apakah introvert? Introvert, ekstrovert itu hal yang berbeda dari perilaku tertutup ataukah perilaku terbuka. Introvert, ekstrovert itu bagian dari sifat. Ya, introvert, ekstrovert. Tetapi itu bisa menjadi sebuah jenis perilaku nantinya. Introvert hanya nanti kita akan lihat apakah dia orang yang sering menyendiri, tidak suka bertemu dengan temannya. Sekalipun dia selalu bisa jadi itu dia juga sama-sama dengan temannya, tapi bisa jadi dia introvert. Bisa jadi suka bertemu, suka berkumpul, tapi belum tentu ekstrovert ya. Karena ekstrovert itu kan tidak hanya sebuah sifat yang kemudian orang menyendiri, kemudian tidak bicara, kan tidak. Tapi bagaimana dia mengartikulasikan perilakunya itu, sifatnya itu, keinginannya, apakah dia bicara sering terbuka atau tertutup, itu kita akan membedakan itu introvert atau ekstrovert. Ya kalau dalam psikologi banyak yang bisa begitu. Dan banyak faktor, nanti kita bisa melihat belajar tentang psikologi itu asiknya di situ. Kalau Anda diberi kursi satu, kemudian ada di ruangan yang tertutup, ruangan tertutup, hanya ada satu-satunya, nanti Anda diminta untuk duduk. Apakah Anda duduk di tengah-tengah, ataukah di pinggir, ataukah di pojok? Itu orang akan melihat, kan? Orang akan melihat. Dan saya akan tahu. Ketika Anda memilih pojok, nah sudah pasti ini mesti kira-kira lebih dekat pada introvert atau extrovert? Introvert.
Kira-kira begitu. Bisa diterima penjelasan sederhana ini? Bisa ya? Karena kita nanti akan kita tidak hari ini belum masuk pada introvert ataupun extrovert. Itu mungkin pertemuan yang akan datang ya. Oke, kita lihat. Ini perilaku tertutup. Jadi orang tidak melihat, berpikir. Orang menangis itu belum tentu sedih loh. Ada nggak orang yang menangis itu saking gembiranya sehingga sampai melihat orang fisiknya itu melihat seperti menangis. Saking gembiranya, kemudian terharu sampai keluar air mata secara saking bahagianya. Ada nggak? Ada. Ada yang gitu. Atau sebaliknya. Oke. Waktu kita tidak banyak, kita lanjut pada perilaku terbuka. Perilaku terbuka atau yang disebut dengan over behavior. Nah, kalau ini lebih jelas. Kenapa begitu? Bentuk tindakan nyata atau terbuka. Namanya saja perilaku terbuka. Mudah ya membedakannya. Yang tertutup adalah cover behavior, yang terbuka adalah over behavior. Perilaku yang terbuka, nyata, terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yaitu dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Saya bicara, Anda jelas tahu bahwa saya sedang berperilaku yang namanya bicara. Menulis, semua orang tahu. Asal pennya dipegang, kemudian depannya ada kertas, kemudian melakukan aktivitas seperti ini, ya, menulis, maka orang tahu ini terbuka, menulis. Lagi ngapain? Menulis, betul ya? Kira-kira seperti itu. Kalau ini jelas saja, sangat jelas ya, sangat jelas. Berlari, melompat, berbicara, tertawa, menangis, itu kan? Walaupun menangis nanti kita bisa bedakan. Menangis, oh mesti sedih, belum tentu. Menangis ada yang tidak sedih. Jadi yang nanti kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita lihat. Berikutnya adalah menurut Bloom, perilaku itu dibagi dalam 3 ranah. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Kognitif itu pikiran, pengetahuan. Ya. Kognitif dasarnya ada knowledge, pengetahuan. Ini membagi perilaku itu dalam 3 domain. Manusia itu mesti punya yang namanya kognisi, knowledge. Yang kedua adalah afektif atau attitude, sikap. Yang ketiga adalah psikomotor, praktek. Manusia itu belajar itu memang kalau orang dulu menyebutnya dengan 3 itu KS, knowledge, skill, attitude. Sama kayaknya. Knowledge itu kognitif, skill itu psikomotor, kemudian knowledge, skill, attitude. Attitude adalah sikap. Manusia itu mesti 3. Punya knowledge, punya skill, punya attitude. Ya, bagaimana sikap kita terhadap sebuah hal yang terjadi, bagaimana pikiran kita, bagaimana pengetahuan kita, bagaimana tindakan kita. Nah ini kognitif, knowledge, afektif, kemudian psikomotor. Ini nanti kita lihat ya, nanti saya kirim materinya. Kemudian pengetahuan, nah, ini knowledge, pengetahuan ada hasil dari tahu, terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap satu objek tertentu, sehingga Anda jadi tahu bahwa pulpen itu warnanya hitam karena Anda melihat ada penginderaan yang itu mata, sehingga bisa mengatakan ini warnanya hitam. Dan kemudian dengan mata kita ini bisa terlihat bahwa warnanya abu-abu misalnya. Ini penginderaan, ini knowledge. Jadi tanpa pengetahuan seseorang itu tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan. Karena Anda nggak tahu ini hitam atau merah kan kalau tidak dilihat. Kalau begini pulpen saya warnanya apa kan nggak tahu. Tapi kalau seperti ini Anda jadi tahu karena ada pengetahuan, sehingga ada penilaian. Baik, kemudian sikap. Respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek. Jadi Gordon Allport menjelaskan bahwa sikap punya 3 komponen pokok, yaitu kepercayaan, kehidupan emosional, dan kecenderungan untuk bertindak. Ya, kira-kira seperti itu. Waktu kita masih ada waktu kan?
Oke, kita lihat. Ini praktek atau tindakan. Ya, suatu sikap atau belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan atau overt behavior, karena sikap itu tidak kemudian kita wujudkan dalam tindakan. Menolak, berpikir, belum tentu kita wujudkan. Belum tentu ada juga setuju dengan dengan hasil pemilihan. Tapi ada yang demonstrasi, ada yang demonstratif, menolak, tapi ada yang diam saja. Artinya tidak mengambil tindakan tertentu. Nah, itu kan dimungkinkan juga. Ada kadang-kadang benci pada satu hal, sebuah stimulus. Kadang-kadang ada benci. Tapi kan tidak semua yang namanya benci itu, sikap seseorang itu kan bisa beda-beda. Ada yang dimunculkan, ada yang hanya diam saja. Nah, bisa kan? Bisa. Kadang-kadang dibiarkan aja. Ya, itu yang namanya sebuah tindakan. Belum tentu semua diwujudkan dalam bentuk seperti itu. Kemudian ini pengukuran perilaku, ya, ada wawancara terhadap kegiatan yang dilakukan oleh beberapa jam, hari atau bulan yang lalu, rekod, pengukuran secara langsung, observasi terhadap tindakan. Nah, itu kita jadi tahu kamu sedang marah atau kamu sedang menangis karena wawancara, ini sedang bahagia atau tidak hari ini. Kita bisa tahu ketika saya wawancara. Tapi kalau saya tidak wawancara, tahukah saya? Tidak bisa. Saya tidak tahu apakah mahasiswa ini sedang sedih, ataukah bahagia, ataukah biasa-biasa saja. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Ada faktor personal, ada faktor situasional. Nanti kita belajar tentang ini, nanti ini kita diskusikan. Barangkali ini bisa menjadi bahan diskusi kita. Tapi sebelumnya nanti hal seperti ini bisa menjadi faktor personal, nanti bisa menjadi tugas yang nanti akan dikerjakan oleh mahasiswa. Faktor personal ada sikap, emosi, perasaan, kebiasaan, kemauan. Kemudian ada faktor situasional, yaitu ekologis, faktor rancangan arsitektur, temporal, suasana, perilaku, teknologi. Ini nanti menjadi bahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Ini nanti saya kirim ke sipennya, nanti bisa dibahas dan menjadi tugas kelompok dari mahasiswa. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya akan sedikit mereview tentang pertemuan kita hari ini tentang perilaku manusia, bahwa perilaku manusia itu ada yang bisa diamati secara langsung, tetapi juga ada yang tidak bisa diamati secara langsung. Apa tadi? Covert behavior, overt behavior. Itu ya. Jadi seperti itu, sehingga kita nanti akan tahu, oh, saya sedang apa, harus merespon bagaimana terhadap sebuah hal yang terjadi, sebuah peristiwa, sebuah objek. Apakah saya harus demonstratif ataukah saya diam saja? Tapi ada perawat, Anda nanti akan memahami pasien itu seperti apa dan bagaimana. Karena salah satu faktor sembuh itu tidak semuanya harus obat. Bisa jadi tindakan dari perawat itu akan memberikan kesembuhan. Oh, ini sedang stres pasien. Ya, itu perlu kita analisis, perlu kita pelajari sehingga kita perlu tahu yang namanya tentang perilaku manusia. Baik, itu saja hari ini yang bisa saya sampaikan. Ingat tugasnya tadi ada faktor personal, ada faktor situasional, nanti bisa dibahas di grupnya masing-masing, di kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk daftar hadir hari ini nanti via barcode ya. Barcode nanti saya kirim ke sipennya, nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain. Baik, itu saja. Oke, terima kasih.